Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Larofausada. Dalam Latsar CPNS ini angkatan 66 nomor 7 kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesiapsiagaan bela negara. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang pengertian dari kesiapsiagaan bela negara itu sendiri. Kesiapsiagaan bela negara itu ada dua, yaitu pengertian umum dan pengertian bagi CPNS. Untuk pengertian umumnya itu kesiapsiagaan bela negara yaitu merupakan aktualisasi dari nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan peran dan profesi warga negara itu sendiri. Demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah ataupun keselamatan, bentuk ancaman pada yang akhirnya mendasari proses nation character and building. Lalu untuk apa bagi yang CPNS? Yang bagi CPNS itu pengertiannya adalah untuk bagi CPNS itu kesiapan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Pada intinya seperti itu. Lalu untuk selanjutnya tentang dasar ketangguhan mental. Dasar ketangguhan mental itu ada 4, yaitu yang pertama nanti bisa dilihat di sini, yaitu nilai-nilai cinta tanah air. Yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat mungkin akan ketutupan di sini ya. Ini yang keempat ini yaitu kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Selanjutnya kerangka kesiapsiagaan bela negara itu sendiri ada 3, bisa dilihat di layar, yaitu yang pertama tentang konsep, yang kedua itu tentang kesiapsiagaan dalam Latsar CPNS, dan yang ketiga itu manfaat. Untuk konsepnya itu merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik maupun mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Lalu untuk kesiapsiagaan dalam Latsar CPNS itu yaitu berbagai dari bentuk pemahaman konsep yang disertai dengan latihan aktivitas dan fisik untuk mendukung pencapaian dari CPNS itu sendiri dalam memajukan cita-cita bangsa. Untuk manfaatnya itu ada 10, bisa dilihat di sini ya. Untuk salah satunya yaitu membentuk sikap, disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Jadi untuk yang lainnya ini, untuk manfaat kesiapsiagaan bela negara itu sendiri sebenarnya dapat membentuk kita menjadi warga negara Indonesia yang bisa dikatakan mendekati sempurna. Untuk selanjutnya, kemampuan awal bela negara itu ada 4. Di sini saya akan menjelaskan kemampuan awal bela negara. Ada 4 itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu tentang fisik dan non fisik. Untuk yang fisik itu ada kesehatan jasmani dan mental, dan untuk non fisik itu ada etika, etiket dan moral, dan kearifan lokal. Untuk penjelasannya nanti bisa dilihat ya. Untuk selanjutnya itu yang berhubungan dengan kesehatan dan dapat diukur itu yaitu ada 5. Yang pertama itu komposisi tubuh, yang kedua kelenturan tubuh, yang ketiga kekuatan otot, yang keempat daya tahan jantung dan paru, yang kelima daya tahan otot. Untuk selanjutnya itu reaksi bela negara. Jadi di dalam kita melakukan bela negara itu ada aksi dan reaksi. Nah, untuk reaksinya itu tercantum dalam Impres nomor 7 tahun 2018. Di dalam penjelasannya pun, aksi nasional bela negeri dapat didefinisikan sebagai sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur, sesuai pada sila kelima. Untuk kegiatan kesiapsiagaan bela negara itu sendiri ada 4. Contohnya seperti PBB, peraturan baris berbaris. Yang kedua tentang keprotokolan, yang ketiga tentang kewaspadaan diri sendiri, dan yang keempat itu tentang cara kamalam dan api semangat bela negara. Semuanya mungkin sudah dilakukan waktu sekolah SMP, SMA maupun kuliah. Jadi hampir mayoritas teman-teman mungkin sudah melakukan tentang minimal PBB ataupun cara kamalam ataupun api semangat bela negara, karena itu dilakukan waktu minimal waktu pramuka di sekolah paling sudah bisa teman-teman laksanakan. Jadi mungkin itu saja presentasi dari saya tentang kesiapsiagaan bela negara. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk
Lebihnya semoga ilmu yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.